Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di ruang cerita horor, yang dimana channel ini banyak membahas tentang mitos-mitos horor yang beredar di kalangan masyarakat dan mengangkat cerita dari para narasumber yang mempunyai cerita horor. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Arizal di segmen bahas mitos, kita bakal membahas salah satu makhluk gaib lagi yang banyak sekali diberitakan atau sudah lumrah diceritakan di kalangan masyarakat. Dan saat ini saya menemukan artikel lagi yang dimana artikel ini menceritakan salah satu sosok makhluk gaib yang bernama babi ngepet. Nah, mungkin teman-teman yang baru mengklik channel ini atau yang baru mengklik video kali ini, jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya agar video-video kita semakin berkembang ke depannya. Dan tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke cerita babi ngepet. Di bawah langit malam yang pekat, di balik tirai pepohonan yang bergoyang tertiup angin, sebuah kisah legendaris terus berdenyut dalam imajinasi kolektif bangsa kita. Ini bukan sekedar cerita pengantar tidur, melainkan sebuah mitos yang hidup, tumbuh subur dalam desas-desus, dan sesekali muncul ke permukaan dalam wujud yang nyata. Inilah kisah tentang babi ngepet, sebuah sosok misterius yang konon bisa mencuri kekayaan hanya dalam sekejap mata. Ia bukan pencuri biasa, ia adalah manusia yang menjelma menjadi babi hitam atau babi jadi-jadian yang mengincar harta benda, dan kisah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi kriminalitas di Indonesia berabad-abad lamanya. Namun, benarkah babi ngepet itu ada? Ataukah ia hanyalah sebuah alibi, sebuah perisai magis yang menutupi aksi-aksi kejahatan yang lebih rasional? Mari kita telusuri. Mengenal jati diri babi ngepet. Secara etimologi, babi ngepet adalah gabungan dari dua kata. Babi, hewan yang kita kenal, dan ngepet, sebuah kata dalam bahasa Jawa yang berarti mengisap atau mencari rezeki dengan cara yang tidak baik. Cerita yang paling populer menyebutkan bahwa babi ngepet adalah manusia yang rela menjual jiwanya kepada jin atau iblis untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Ritualnya pun mengerikan. Si pelaku harus telanjang bulat dan mengolesi tubuhnya dengan minyak jelantah atau sejenisnya, lalu mengucapkan mantra tertentu. Seketika ia akan berubah menjadi babi. Babi ini tidak makan, tidak minum, tetapi mengincar harta benda. Biasanya uang, perhiasan, atau benda berharga lainnya. Nah, yang menarik dalam ritual ini, si pelaku tidak sendirian. Ia selalu ditemani oleh seorang rekannya yang disebut tukang penteng. Tugasnya tidak kalah penting, menjaga lilin di dalam rumah. Konon, nyala lilin adalah kunci. Jika lilinnya goyang, itu pertanda babi ngepet sedang dalam bahaya. Dan jika lilinnya padam, maka babi ngepet harus segera kembali ke wujud manusia. Jika tidak, ia akan terjebak selamanya dalam rupa babi. Nah, babi ngepet memiliki daya tarik yang kuat karena ia memberikan penjelasan yang sederhana atas sebuah masalah yang kompleks: kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Bayangkan sebuah desa, suatu hari ada orang kaya baru yang mendadak tajir. Kekayaannya datang entah dari mana. Para tetangga yang curiga akan berbisik, jangan-jangan dia ini pelihara babi ngepet.
Mitos ini menjadi semacam keadilan sosial versi mistis. Di sisi lain, bagi masyarakat yang kehilangan harta, babi ngepet menjadi sebuah kambing hitam yang sempurna. Ketika uang di dompet tiba-tiba lenyap tanpa jejak, lebih mudah menyalahkan makhluk jadi-jadian daripada mengakui kelalaian atau bahkan menduga adanya pencuri biasa yang lihai. Babi ngepet adalah penjelasan yang tidak perlu bukti secara fisik, tidak perlu sidik jari, dan tidak perlu saksi mata. Namun di balik narasi mistis ini seringkali tersembunyi kejahatan yang lebih nyata. Banyak kasus babi ngepet yang pada akhirnya setelah diselidiki terbukti sebagai kasus pencurian biasa yang sengaja dibuat dramatis. Pelaku sengaja menebar isu babi ngepet untuk mengalihkan perhatian atau bahkan memanfaatkan ketakutan masyarakat terhadap hal-hal gaib. Nah, selama puluhan tahun, berita tentang penangkapan babi ngepet selalu menjadi primadona media. Cerita-cerita ini seringkali memiliki pola yang sama. Pertama, warga resah karena sering kehilangan uang. Kedua, mereka sepakat untuk berburu dan melakukan ritual pengintaian. Biasanya dengan cara berjaga di pos-pos ronda, lengkap dengan kentungan atau alat pemukul. Dan ketiga, babi aneh yang sering kali ditangkap, entah babi hutan nyasar, babi peliharaan yang lepas, atau bahkan babi liar yang kebetulan lewat, lalu dihakimi beramai-ramai. Mari kita ingat beberapa kasus yang paling ikonik di Indonesia. Nah teman-teman, jadi dulu pernah ada salah satu kasus babi ngepet di Depok yang sangat menggemparkan ya. Di tahun 2021, kasus ini adalah salah satu yang paling viral di sosial media. Warga di sebuah desa di Depok resah karena uang mereka sering hilang. Mereka kemudian menangkap seekor babi yang mereka yakini sebagai babi ngepet. Mereka bahkan melakukan ritual untuk memastikan, dan konon babi itu tidak mau mati meski sudah dipukuli. Hingga akhirnya babi itu dibunuh dengan cara yang sadis. Polisi yang datang kemudian tidak menemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana gaib. Penyelidikan lebih lanjut justru mengungkap fakta mengejutkan. Kasus itu hanyalah rekayasa. Pelaku sengaja mengarang cerita untuk mengalihkan perhatian dari masalah lain. Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana mitos ini bisa dimanipulasi. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di channel Ruang Cerita Horor dan mempunyai cerita horor yang pernah dialami, kalian bisa kirimkan cerita kalian melalui Instagram Ruang Cerita Horor atau kontak WhatsApp yang ada di deskripsi. Nah, contoh kedua ada di kasus babi ngepet yang ada di Bandung di tahun 2018 lalu. Di sebuah desa di Bandung, warga menangkap seekor babi yang dicurigai sebagai babi ngepet. Warga membawa babi itu ke balai desa dan menudingnya sebagai penyebab hilangnya uang. Namun setelah diselidiki, babi itu ternyata babi peliharaan milik salah satu warga yang terlepas. Warga yang panik dan ketakutan tidak berpikir jernih dan langsung mengambil kesimpulan. Meskipun banyak kasus terbukti rekayasa atau salah tangkap, mitos babi ngepet tetap tidak lekang oleh zaman. Ada beberapa alasan kuat mengapa narasi ini terus hidup. Kesatu adalah faktor sosiologi dan psikologis. Mitos ini memberikan penjelasan sederhana untuk hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ia mengisi celah dalam logika kita. Ketika uang hilang tanpa jejak, naluri pertama adalah mencari penjelasan. Dan jika tidak ada penjelasan rasional, maka penjelasan irasional pun bisa diterima. Yang kedua adalah kepercayaan pada dunia gaib. Masyarakat Indonesia secara umum masih memegang teguh kepercayaan pada hal-hal mistis dan supranatural. Cerita-cerita seperti babi ngepet, pesugihan, atau jin panglaris adalah bagian dari budaya dan keyakinan yang mengakar kuat. Ketiga, media dan dramatisasi. Liputan media, terutama di masa lalu, seringkali memuat kisah-kisah babi ngepet dengan narasi yang sensasional. Hal ini memperkuat keyakinan masyarakat dan membuat mitos ini semakin dikenal luas. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal, benarkah babi ngepet itu pernah ada atau bahkan ada? Nah, secara sains atau rasional, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa manusia bisa berubah menjadi babi untuk mencuri uang. Konsep ini adalah produk dari kepercayaan dan mitos yang diwariskan secara turun-temurun. Namun di sisi lain, babi ngepet adalah cermin dari realitas sosial kita. Ia mencerminkan ketakutan kita akan kemiskinan,
kecemburuan sosial, dan kecenderungan untuk mencari kambing hitam atas masalah-masalah yang terjadi. Babi ngepet juga bukanlah makhluk, tetapi sebuah fenomena. Sebuah fenomena di mana kejahatan nyata bersembunyi di balik jubah magis, di mana pelaku kejahatan memanfaatkan ketakutan masyarakat untuk melancarkan aksinya. Mungkin babi ngepet yang sebenarnya bukanlah babi jadi-jadian, melainkan manusia berwujud normal yang licik, yang mampu mengambil harta tanpa perlu mengubah wujud. Dan yang lebih menakutkan, ia adalah mitos yang membuat kita lengah, membuat kita fokus pada hal-hal yang tidak nyata, sementara para penjahat yang sesungguhnya masih bebas berkeliaran. Jadi, lain kali jika kita mendengar cerita tentang babi ngepet, mungkin kita perlu bertanya, siapa yang sebenarnya mengambil uang itu? Apakah ia benar-benar babi yang berkeliaran di malam hari? Ataukah ia adalah tetangga kita sendiri yang memanfaatkan kegelapan untuk mencari keuntungan? Jawabannya mungkin tak semanis dongeng, tapi mungkin jauh lebih masuk akal. Nah teman-teman, itu adalah salah satu artikel yang membahas tentang cerita babi ngepet ini, yang dimana mungkin nama babi ngepet itu sangat gempar atau sangat banyak diberitakan di Indonesia, apalagi di tanah Jawa gitu ya. Apalagi tadi ada salah satu contoh yang dimana di kota Depok yang pernah sempat viral di 2021 lalu, tentang dimana babi ngepet ini benar-benar menggemparkan satu Indonesia karena sosoknya gitu. Percaya nggak percaya balik lagi ke penilaian kalian. Kita hanya mengangkat sebuah mitos yang dimana sosok babi ngepet ini ada gitu. Nah mungkin hanya segitu yang bisa saya bacakan untuk kali ini. Mungkin nanti ada beberapa sosok lagi yang bakal diceritakan oleh teman-teman saya. Teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar untuk konten-konten selanjutnya kita harus membahas apa gitu tentang makhluk-makhluk mitos yang berada di Indonesia ini gitu. Nanti kita bahas secara narasi di konten cerita ruang horor gitu. Karena ini masuk di segmen bahas mitos, jadi kita bakal banyak membahas mitos-mitos makhluk atau mitos-mitos yang sangat lumrah lah di tanah air kita gitu. Jadi buat teman-teman bisa komen di bawah. Dan jangan lupa juga ikuti kita di platform sosial media yang lainnya seperti Spotify, Facebook, TikTok, Instagram, karena kita juga upload di sana. Dan buat teman-teman sekali lagi makasih yang selalu support channel kita. Jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya supaya channel kita semakin berkembang. Dan untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dengan saya Rizal. Salam horor, salam misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.